Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir, Regional Officer. Di video kali ini kita akan membahas seputar transmisi manual yang ada di sepeda motor. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita mau ingetin kawan-kawan semua yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan juga saran, jangan ragu nanti untuk tulis saja di kolom komentar di bawah. Berhubungan di sini kita juga masih sama-sama belajar. Dan dengan komunikasi yang baik, itu bisa membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai transmisi manual pada sepeda motor atau sequential transmission, manual transmission. Transmisi adalah sekumpulan gear yang terdiri dari beberapa rasio atau pasangan gear, di mana rasio-rasio gear ini bertujuan untuk mengkonversi antara torsi dan kecepatan putaran mesin melalui sebuah tuas persneling. Contohnya, untuk mendapatkan torsi yang besar, maka gear input harus memiliki size yang lebih kecil, dan size gear output harus memiliki size yang lebih besar. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan, maka gear input dan output harus memiliki size yang hampir sama. Transmisi pertama kali ditemukan oleh Panhard et Levasseur pada tahun 1890 dengan konsep transmisi manual 3 percepatan non-synchronized yang diberi nama sliding mesh. Di mana sebelum diterapkannya transmisi sliding mesh ini, kendaraan hanya menggunakan satu buah rasio gear untuk melakukan start dan mencapai top speed maksimal dari sebuah kendaraan, yang menyebabkan rasio gear ini memiliki tingkat efisiensi yang sangat rendah karena harus dapat mengakomodasi pada saat kendaraan melakukan start dan mencapai top speed maksimal dari kendaraan, yang artinya tidak ada perpindahan antara rasio gear. Maka alat ini pun tidak diakui sebagai transmisi. Kembali lagi mengenai sliding mesh, sebagai transmisi pertama yang diakui, alat ini terdiri dari beberapa pasang gear, yakni gear 1, 2, 3, dan juga reverse untuk kendaraan roda 4. Tetapi walaupun jenis transmisi sliding mesh ini memiliki lebih banyak rasio gear, transmisi ini juga memiliki kekurangannya sendiri, yakni sulit untuk melakukan perpindahan rasio secara leluasa pada saat kendaraan sedang dioperasikan. Hal ini disebabkan tidak adanya synchronize yang berfungsi untuk membantu proses shifting. Dan jika kita paksakan untuk melakukan shifting, maka kita akan mendengarkan suara benturan antara gear. Dan tentunya suara benturan antara gear ini dapat menyebabkan keausan. Oleh karena itu, alat ini juga memiliki panggilan lain sebagai crash box. Dan karena kekurangannya inilah, maka transmisi sliding mesh pun dikembangkan kembali menjadi transmisi yang saat ini paling banyak beredar di masyarakat, yakni transmisi manual dengan konfigurasi constant mesh. Sama halnya dengan sliding mesh, pada constant mesh juga terdapat sekumpulan rasio gear, namun yang membedakan, rasio gear ini sudah saling tersambung satu sama lain, tanpa terkoneksi langsung dengan shaft, yang membuat setiap pasangan gear ini dapat bergerak secara bebas. Dan untuk spesifiknya sendiri, constant mesh sebenarnya terbagi menjadi dua, yakni manual transmission yang digunakan pada kendaraan roda 4 dan juga sequential manual transmission yang digunakan pada kendaraan roda 2. Karena kedua transmisi constant mesh ini pasti memiliki sedikit perbedaan dalam mekanisme perpindahan transmisinya. Dan selain itu juga dalam transmisi sequential constant mesh tidak terdapat reverse gear atau gigi mundur. Untuk kawan-kawan yang tertarik dengan pembahasan mengenai transmisi manual pada kendaraan roda 4, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi di bawah atau di kanan atas video ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke sistem kerja dan part-partnya dari transmisi manual pada sepeda motor. Kita mulai dari part-partnya terlebih dahulu. Part yang pertama adalah input dan juga output shaft, di mana input shaft terhubung dengan mesin, sedangkan output shaft terhubung dengan gearbox hingga ke roda kendaraan. Lalu part yang kedua adalah gear yang terdiri dari 5 rasio gear, karena sampel yang kita gunakan di sini adalah transmisi manual dengan 5 percepatan. Setiap gear ini memiliki rasionya masing-masing. Untuk gear pertama rasionya adalah 1:2,75 yang artinya 2,75 kali putaran gear input menghasilkan 1 kali putaran gear output dengan tujuan mendapatkan torsi yang besar.
Lalu gear 2 dengan rasio 1:1,78, gear 3 dengan rasio 1:1,37, gear 4 dengan rasio yang memiliki sebutan direct gear ratio karena rasionya adalah 1:1, yang tentunya kawan-kawan juga pasti udah paham, di mana satu kali putaran gear input akan menghasilkan satu putaran gear output. Dan terakhir gear 5 dengan rasio 1:0,91, di mana gear 5 ini memiliki gear input dengan size yang lebih besar jika dibandingkan dengan gear output. Ini disebut sebagai overdrive ratio. Namun berbeda dengan tujuan gear lainnya, di mana gear lainnya itu bertujuan untuk mendapatkan kecepatan atau torsi. Tujuan utama dari overdrive ratio bukan mendapatkan kecepatan ataupun torsi yang lebih tinggi, melainkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga durabilitas mesin yang lebih baik. Karena mesin dapat menghasilkan kecepatan kendaraan yang tetap tinggi, namun dengan kecepatan putaran mesin yang lebih rendah dibandingkan dengan gear 4 atau direct gear ratio. Dan kalau kita lihat, dari setiap gear ini memiliki bentuk yang berbeda juga. Jadi kita akan pisahkan berdasarkan warnanya. Di sini kita memiliki 3 jenis gear berdasarkan bentuknya. Jenis gear yang pertama berukuran kecil adalah static gear atau gear tetap, di mana gear ini terhubung langsung dengan input shaft dan posisinya tidak dapat bergeser. Kita gunakan warna kuning untuk gear ini. Lalu bentuk gear yang selanjutnya adalah freewheeling gear atau gear bebas. Gear ini dapat berputar secara bebas pada sumbunya tanpa terhubung dengan shaft. Kita gunakan warna biru untuk gear ini. Selanjutnya yang terakhir adalah slide gear atau gear geser yang memiliki spline atau gigi pada lingkar dalamnya sebagai penghubung antara gear dan juga shaft agar tetap dapat berputar mengikuti sumbunya, namun masih dapat bergeser ke kiri dan juga ke kanan secara bebas. Kita berikan warna merah untuk gear ini. Dan kalau kita lihat lebih detail, pada bagian samping slide gear terdapat gigi. Gigi ini bernama dog teeth. Dan pada freewheeling gear atau gear bebas juga terdapat celah yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan dog teeth, yang memungkinkan dog teeth untuk mengakomodasi celah ini dan saling mengunci antara kedua gear tersebut, slide gear atau gear bebas, pada saat salah satunya sedang berputar. Dalam prakteknya, dengan menggunakan bentuk gear seperti ini, kita tetap bisa melakukan shifting tanpa menekan tuas kopling. Namun berbeda dengan quick shifter, karena jika kita melakukan shifting tanpa menggunakan tuas kopling, perpindahan transmisi akan terasa lebih kasar. Lanjut, part yang selanjutnya adalah shifting forks yang berfungsi sebagai pengait gear-gear tertentu. Lalu ke bawahnya terdapat shifting drum yang memiliki saluran untuk setiap shifting forks dalam mengendalikan rasio gear. Dan terakhir adalah perangkat tuas persneling untuk mengoperasikan shifting drum. Oke, itu dia part-part yang terdapat di transmisi manual sequential constant mesh ini, atau transmisi manual untuk motor ini. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Seperti biasa, tentunya transmisi ini akan mulai bekerja pada saat mesin dihidupkan, dan putaran yang dihasilkan dari dapur pacu tersalurkan hingga input shaft pada gearbox. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gear yang tidak berputar dan juga putaran pada bagian output gear tidak mempengaruhi output shaft. Ini adalah posisi gear netral. Dan untuk memulai mengakses rasio-rasio gear ini, kita perlu mengoperasikannya melalui tuas persneling untuk memutar shifting drum dan menggeser slide gearnya. Contohnya, untuk menggeser rasio gear 1, kita perlu menggeser slide gear pada rasio gear 5. Selanjutnya, rasio gear ini akan bergeser dan mengunci gear bebas pada rasio gear 1. Dan putaran pun diteruskan menuju output shaft. Sedangkan untuk gear bebas pada rasio gear 5 akan ikut berputar, namun tidak akan mempengaruhi input shaft. Maka dari itu, kita akan silang gear yang berputar ini. Dan inilah jalur rasio gear 1. Selanjutnya, untuk rasio gear 2, tekan persneling untuk memutar drum dan menggeser sliding gear.
slide gear 5 akan kembali ke posisi semula dan slide gear pada rasio 4 bergeser ke arah rasio gear 2 dan mengunci gear bebasnya. Output shaft berputar dan gear bebas pada rasio 4 kita silang karena tidak memberikan dampak pada input shaft. Dan inilah jalur rasio gear 2. Selanjutnya rasio gear 3, di mana sliding mesh 4 akan bergeser melepas rasio gear 2 dan berpindah menuju rasio gear 3. Lanjut untuk rasio gear 4, sliding gearnya akan kembali ke posisi semula dan sliding gear 3 akan bergeser menuju rasio gear 4 dan mengunci gear bebasnya. Namun putaran ini juga akan tersalurkan menuju rasio gear 5. Namun putaran yang tersalurkan ini tidak akan mempengaruhi input shaft karena gear pada input shaft dapat bergerak bebas. Dan seperti inilah jalur rasio pada gear 4. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gear 5 atau overdrive rasio. Diakses dengan cara melepas rasio gear 4 dan sliding meshnya berpindah mengunci rasio gear 5. Sama seperti sebelumnya, di mana rasio gear 4 akan ikut berputar namun tidak akan memberi pengaruh pada input shaft. Nah, dengan banyaknya rasio transmisi inilah yang membuat kendaraan kita dapat digunakan di segala medan dan juga kondisi-kondisi tertentu sesuai torsi dan kecepatan yang kita butuhkan, baik di tanjakan, di jalan menurun, dan juga jalan datar. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan mengenai transmisi manual pada kendaraan roda 2 atau juga biasa dikenal dengan sebutan sequential manual transmission. Gimana menurut kawan-kawan semua? Seperti biasa, jika di antara kawan-kawan nanti ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu tulis saja di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi terbaru setiap kita upload video. Dan tentunya hal tersebut sangat membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.